Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Setiaman Ikhlasia. Saya sekarang semester 3 dan saya bersekolah di STT Soteria Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan ini saya mengangkat satu tema untuk dibagikan kepada teman-teman, yaitu tentang menjaga iman di tengah dunia yang dingin. Nah, zaman sekarang teman-teman, ini bukan lagi zaman yang ramah bagi iman. Banyak orang yang dahulu bersemangat, kini mulai kehilangan arah. Dunia menawarkan begitu banyak kenyamanan, sehingga perlahan-lahan iman mulai redup. Ini bukan karena penolakan terang-terangan teman-teman, tetapi karena kelesuan rohani yang halus tapi mematikan. Rutinitas, tekanan hidup, dan godaan dunia membuat kasih kepada Tuhan perlahan mendingin. Nah, ternyata penulis surat Ibrani memahami hal ini sejak dulu, teman-teman. Karena umat Kristen mula-mula pun mengalami kelelahan iman akibat penderitaan dan tekanan sosial. Nah, mari kita lihat surat Ibrani pasal 10 ayat yang 23 sampai 25 yang berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang 23 sampai 25 ini mengingatkan kita tiga hal untuk menyalakan kembali api rohani kita yang mulai redup atau mulai padam, teman-teman. Nah, pertama, teguh dalam pengharapan yang ditegaskan dalam ayat yang 23. Iman sejati bukan sekedar perasaan hangat, melainkan keyakinan kokoh pada kesetiaan Allah. Dunia dapat mengecewakan, manusia dapat berubah, tetapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Nah, menjaga iman berarti memegang erat janji Tuhan meskipun keadaan tampak berlawanan. Nah, kedua, saling menguatkan dalam kasih yang ditegaskan dalam ayat yang 24. Ketika iman mulai redup, Tuhan sering memakai sesama untuk menyalakan kembali api rohani kita, teman-teman. Nah, perlu kita tahu kata memperhatikan di sini berarti menaruh perhatian yang penuh empati, bukan sekedar tahu tapi peduli. Nah, dalam komunitas iman setiap orang berperan meneguhkan yang lain, bukan saling menghakimi, tetapi menumbuhkan. Di dunia yang makin individualistis, panggilan ini sangat penting. Iman tidak akan kuat jika dijalani sendirian. Oleh karena itu teman-teman, jadilah orang yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Ketiga, setia dalam persekutuan. Dalam yang ditegaskan dalam ayat yang ke-25. Penulis Ibrani tahu bahwa kemunduran iman sering dimulai dari menjauhkan diri dari persekutuan. Ketika seseorang mulai jarang hadir di ibadah, berhenti melayani, atau merasa tidak butuh gereja, bara imannya perlahan padam. Nah, persekutuan bukan hanya rutinitas teman-teman, tetapi tempat iman dipelihara dan dikasih pupuk. Tanpa kebersamaan, iman menjadi rapuh, apalagi di era digital. Banyak orang yang lebih suka ibadah daring tanpa keterlibatan nyata. Padahal kekuatan sejati iman lahir dari perjumpaan dan kebersamaan yang hidup. Oleh karena itu teman-teman, mari kita melihat ibadah dan persekutuan bukan kewajiban formal, tetapi kebutuhan rohani yang menyelamatkan. Ibrani pasal 10 ayat yang 23 sampai 25 meneguhkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang bertahan, berakar dalam kasih, dan hidup dalam persekutuan. Dunia boleh dingin, tapi biarlah hati teman-teman tetap menyala karena kasih Kristus. Demikianlah renungan singkat yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.